lagi karena kita sudah mulai masuk di Kalahari. Oke, Kalahari kita masuk ke game kedua tentunya. Dimana kita lihat tadi di match pertama sempat gue bilang juga ada beberapa tim yang cukup mendominasi. Udah gue sebutin RRQ dan juga DG. Kita bisa lihat ya mereka bermain dengan cukup bagus di match pertama. Dan benar-benar mendominasi permainan di game Bermuda Remastered. Iya. Kenapa gue iya? Maaf nih, apanya? tadi ada suara Julia Jonathan kejauhan ya? gitu. Tapi ternyata Skyla pagi-pagi udah terjadi pertempuran aja nih. Oke, di mana teman-teman dari Aura dan juga teman-teman dari MBR melakukan early fight kali ini. Galang berhasil ditumbangkan, Besto menjadi satu penjagal untuk teman-teman dari Aura Ignis kali ini. Oke, gue lihat Besto kayak lapar mulu bawaannya gitu ya. Tapi sekali Zeus ternyata harus langsung dipulangkan. Memang Zeus nih harus pulang kayaknya. Harus pulang, lagi kurang bagus nih Lagi kayaknya kurang bagus, Zeus nih. Tapi aduh. ternyata seorang Besto dengan 2 poin eliminasinya High sangat dance. baik kali ini. Haidans masih coba untuk mencari di mana lawannya berada sambil coba untuk mengeker-ngeker. Gak mau kasih lepas teman-teman dari Aura yang tersisa 1 orang nih. Aduh, Aura sih bisa kita bilang tadi dari game pertama sampai game sekarang masih belum dapet ya mainnya gitu. Agak sedikit tertinggal tapi nggak masalah. Wah, Ajix DG. masih dicari. Di sisi lain juga Riva berhasil terculik pagi-pagi. Ini agak berbeda ya game 1 sama game 2 DG. Tiba-tiba game kedua mereka harus kehilangan 1 playernya walaupun mungkin masih bisa di revival sistem juga tapi ya masih menutup kemungkinan gitu kan. Dan ini dia Skyla terjadi lagi. Tim FE pagi-pagi selalu bertengkar. FE yang hobinya ribut di pagi hari kali ini berhasil ditumbangkan oleh seorang pelukis dari kejauhan tapi belum bisa dikonfirm karena ada satu cover rank yang sangat bagus tapi sayangnya dari kejauhan penggunaan Skyler lagi dan lagi cukup menyulitkan. Pelukis berhasil mendapatkan lawannya kali ini. Tersisa 2 orang aja dari FE Esports. Oke, Rio Boy di sini dengan cukup mantap ya, tembakan demi tembakan yang cukup legit masuk arah FE dan bahkan di celah kecil itu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh seorang Rio Boy ya. Berhasil menembakkan beberapa peluru panas mengurangi beberapa HP dari teman-teman tim FE tapi coba melakukan rushing ternyata Skyla di sini teman-teman dari Bigetron harus bersiap-siap tapi Cookies dan juga Tox berhasil tumbangkan dengan sangat cepat. 3 player dari Bigetron pun harus terjatuh Skyla. Ini gua agak sedikit my god. Terus berlari melupakanmu tapi tidak dilupakan Ini di gue sana. jadi sedikit mempertanyakan keputusan dari Bigetron yang memutuskan untuk naik tapi 1 persatu. Kurang persiapan ya. Iya, karena kalau kita lihat ya kesiapan dari teman-teman FE sendiri mereka udah cukup siap loh untuk siapapun yang coba naik ke atas. Apalagi kalau naiknya 1 persatu dengan resource yang sangat minim di early game. Dari seorang Puya aja dia udah pakai Max 7 tadi. Yang artinya gampang banget untuk ngebredel ke arah lawannya gitu. Dan 1 orang lagi kalau gue nggak salah tadi pakai double vector yang artinya kalau lu masuknya 1 persatu ya udah pasti jelas lah bakal langsung ditumbangin. Ya gue setuju banget sama Skyla. Yang pertama padahal kalau kita ngomongin tentang posisi tim FE ada di dalam rumah semua. Yang mana orang-orang yang di dalam rumah itu visionnya lebih gelap ke arah luar. Harusnya Bigetron itu bisa untuk ngepung seenggaknya di luar rumah. Tapi bener banget kata Skyla dengan cara masuk mereka 1 persatu itu udah salah banget menurut gue ya. Karena ketika satunya ke pick off yang satunya malah nongol lagi. Itu dia. Bukannya setup ulang gitu, coba untuk lempar granat dari jendela memecah formasi atau gimana, tapi mereka malah kekeh gitu untuk coba naik 1 lagi gitu. Ketika udah 2-nya hilang, 1-nya naik lagi. Itu perlu dipertanyakan. Mungkin harus agak sedikit harus agak sedikit dibenahi lagi di match selanjutnya karena mungkin sistem pick off 1 persatu kayak gitu nggak akan bagus ke depannya. Mungkin mereka ada pikiran ya udah 1-nya kita jadiin tumbal untuk buka posisi. Tapi tadi tuh itu langsung di end. Banget. Dan langsung di end. Iya. Dan langsung di end. Jadi ketika mungkin kalau misalnya 1-nya masuk terus dikenok doang bisa ngasih informasi. Oh, itu di sebelah kanan di mana. Tapi tadi 1 persatu yang masuk itu langsung di end. Jadi nggak bisa ngasih info apa-apa gitu ke timnya. Itu dia yang menjadi bahaya tuh ketika mereka memutuskan untuk bergerak 1 persatu dan 1 orangnya langsung ditumbangin. Nah, yang follow up 2 orangnya lagi itu tetap masuknya satu-satu, Bu. Tetap masuknya satu-satu. Jadi kurang kurang wise menurut gue dari decision makingnya. Tadi baru kita sempat bahas decision making kayak gimana. Oke, 1 orangnya coba backup fire dari jarak jauh, tapi 3-nya itu ketika masuk 1 persatu itu udah nggak bagus banget dan bahkan bisa gue bilang tadi 1 player terakhirnya aja yang coba untuk cabut itu terlalu polos jalannya. Dari polos. depan rumah yang tempat mereka team fight itu tinggal lurus banget. Kalau menurut gue mungkin tadi bisa agak ngambil ke kanan dikit karena ada kompon yang lain gitu. Betul. Coba untuk nahan dulu di situ atau kayak gimana. Ya at least curi kill daripada dia sepolos tadi gitu ya, jalan gitu menyerahkan dirinya cuma-cuma. Kalau gue jadi dia, ini kan sekedar opini ya. Kalau gue jadi dia mungkin gue bisa spam granat dulu kayak atau apa gitu kan. Yang penting bisa curi-curi curi-curi perhatian lah gitu. Curi-curi perhatian atau setidaknya mengurangi resource dari lawannya juga gitu Ya ya. betul Nah, sekali. kali ini tadi kita udah ngelihat dari global leaderboardnya sendiri
di lain sisi GRC yang sedang melakukan rotasi kali ini bakal bertemu dengan 3 tim sekaligus tampaknya. Ada teman-teman dari DG dan juga ada teman-teman dari Rans. Ya, tim DG Sport, sorry, maksud gue GRC, kita bisa bilang tadi di match pertama mereka harus puas di posisi ke-9, masih kurang maksimal. Jadi mungkin di match kedua kali ini mereka akan bermain sedikit safety lagi. Mereka nggak mau kecolongan poin karena tadi kita sempat bahas juga di awal hari ini bermulai gitu, bahwa GRC kali ini udah hampir kesusul sama tim-tim lainnya. Ya. Jadi GRC dan juga Dragon Phoenix nantinya kalau main mungkin harus lebih respect lagi sama tim-tim yang lain. Oke, di lain sisi ada teman-teman dari Iko juga yang sudah harusnya mengetahui pergerakan dari GRC karena memang ketika melakukan rotasi tadi GRC cukup bergerak di wilayah yang lumayan terbuka gitu. Jadi harusnya mereka udah sama-sama tahu ada glue wall juga yang udah dipasang, ya artinya sudah terlihat juga. Dan tembakan sudah terdengar dijual oleh teman-teman dari DG. Dan kali ini tim Iko juga gak mau melakukan satu pergerakan yang bisa gue bilang membahayakan untuk mereka. Mereka coba tetap untuk bertahan dulu sambil menahan karena memang masih ada 38 orang yang hidup nih dan 11 tim yang bertahan. 38 orang masih hidup dan 11 tim yang bertahan di menit ke-6 menurut gue masih cukup wajar sih harusnya. Karena ya ini masih menit ke-6, masih awal-awal gitu. Malah ini bisa kita bilang tempo permainannya agak sedikit menurun daripada game pertama gitu ya. Kalau di game pertama tadi kita bisa lihat tempo permainan yang sangat cepat, intensitas team fight yang sangat cepat juga. Tapi kali ini banyak banget tim-tim yang coba nahan, bahkan bisa kita lihat CSGO Boba kali ini tidak bermain agresif tadi ya di match pertama. Itu dia, mereka bermain coba lebih sabar lagi, nggak mau terlalu terburu-buru. Tapi seorang Kuple kali ini sudah mulai ditembakin. Nih gue nggak tahu Kuple atau Kupel gitu ya. Kuple. Kuple gak punya helm sih. Gak punya helm dan juga ditembakin secara terus-menerus gitu ya. Jahat ini berbahaya banget nih. Tapi ada seorang bocil kali ini, wah, menjadi sang penyelamat, bocil penyelamat, sang penyelamat, bocil penyelamat. Dia merasa bersalah kali ya. Tadi mereka perginya pakai apa vehicle, sedangkan Kuple ditinggalin sendiri jalan jahat kaki. Jahat banget ya. Akhirnya mereka membalaskan itu ya. Udah gue balik lagi di kata bocil dan berhasil menyelamatkan seorang Kuple. Ya walaupun kita bisa lihat Kuple pun bahkan belum, baru aja gue bilang belum ngisi darahnya, sekarang udah ngisi darahnya. Tapi dia nggak punya helm, itu menjadi satu ancaman juga untuk teman-teman dari CSGO Boba karena kalau gue lihat tadi dari Kuple jalan nggak punya helm. Harusnya kalau gue udah tahu prioritas, yang nggak punya helm siapa yang naik motor gitu. Bener ya? Bener gak sih? Gitu ya? Kenapa yang nggak punya helm yang jalan gitu? Gue nggak ada helm nih. Ya udah gue yang naik motor. Lagian gitu. Hari gini kalau lu gue tahu kenapa dia nggak naik. Kenapa? Karena kalau dia nggak pakai helm takut ditilang. Oh bener sih. Iya sih. Jadi katanya lu nggak punya helm nggak boleh naik. Nggak boleh naik. Takut ada polisi. Lu aja deh, nanti gue takut kena tilang gitu kan. Tapi kali ini tim yang baru dapetin Buya nih, Julia, gimana nih? Ini tim yang baru dapetin Buya tadi, apakah ada mitos yang terjadi? Nah ini kita bisa lihat dulu ya dari Andri Q tadi mendapatkan 5 poin kill di match pertama. Menjadi predator. Tapi ngomong-ngomong tentang DG Esport nih, tadi di game pertama mereka buyah, di game kedua kali ini belum tusun sih, tapi nyaris lah ya. Karena Lone Survivors kita seorang Made JV juga kita bisa lihat dia bahkan gak punya vest, medkit pun gak punya. Ini akan menjadi satu kesulitan, tentunya PR yang cukup berat dan bahkan Siro juga mungkin apakah jalur rotasi akan ke sini. Kalau kita lihat dari mapnya juga ini dari Made agak sedikit terancam. Banyak banget tim-tim yang mengelilingi dia yang entah bagaimana nanti jalur rotasinya itu bakalan ketemu pasti. Bakal ketemu, iya. Apalagi itu merupakan salah satu tempat checkpoint untuk pergerakan dari Command Post juga gitu kan. Mending cari koin deh. Iya juga sih, benar juga. Tapi kali cari ini RRQ ya yang sudah sempat beberapa kali gue melihat mereka meninggalkan Refinery, tapi kali ini mulai balik lagi dan setup posisi yang mereka milikin juga bisa gue bilang cukup bagus kali ini. Ini rumah kesayangan mereka tentunya dari Lagalot pasti selalu ada di posisi ini. Udah beberapa kali di Kalahari pasti dia bakal ada di posisi panggung kematian seperti ini. Coba untuk pick off yang ada di lower ground, tapi masih aman aja. Aduh. Lu lihat MBR juga nahan tapi nggak bisa nahan. Hey, awas ini ada danger zone. Biasanya danger zone dianggap mitos tapi tidak boleh lagi karena danger zone juga beberapa kali sempat memberikan pressure terhadap tim-tim yang bermain ya. Jadi kalau menurut gue harus direspek sih danger zone kali ini. Bahkan di FFVM aja sempat menumbangkan teman-teman dari EVOS juga gitu kan. Iya, jadi jangan dianggap remeh danger zone ya. Oke, tapi dari Lagalot masih pantang mundur lah ya, coba untuk pick up karena menurut gue dia udah notice keberadaan teman-teman dari MBR yang ada di daerah mereka. Jadi dia coba untuk ngawasin aja, scouting aja sebenarnya, nggak buka tembakan sama sekali. Dan yes, akhirnya respect juga terhadap danger zone, ngumpet dulu lah di kontainer sebentar aja. Ngumpet dulu dan gak mau terkena danger zone lebih jauh lagi karena memang udah beres. Ini danger zone sih kalau misalkan lu KN artinya lu harus punya koin untuk ngidupin dan belum tentu tempatnya juga aman buat dihidupin gitu kan. Iya benar banget, apalagi pas turun mereka nggak punya apa-apa gitu ya, resource-nya nggak punya
tembakan-tembakan yang lebih enak gitu kan, senjata-senjata yang enak yang tadinya mereka miliki, tapi sudah mulai ada suara tembakan yang terbuka dari seorang Iki nih. Skyla, kemana tuh dia tembak tadi? Iki tadi coba ngetes peluru aja sih kayaknya. Oh ngetes peluru, Iya, kayak, oh baik. enggak, tadi kayak kata dia sih kayaknya agak mampet XM8-nya gitu. Oh mampet, jadi Iya. dites dulu biar nggak Dites dulu, mampet ya. Ada betul. apa yang mampet gitu kan? Itu Tapi malah dia. jadi ngebuka posisi dia tentunya. Tapi di sisi lain, 2 orang. oh my god, 2 orang, Zeus pun bahkan berhasil didapatkan. Ini Jars ini ya, Jars nakal banget. Padahal itu ada patahan yang ngalangin, tapi dia masih bisa untuk mengoptimalkan serangan yang dia kasih ke musuhnya. Nah ini gue ngeliat akhirnya Jars bermain seperti Jars yang gue kenal ya. Dimana Jars, dia Jars. berani banget untuk bermain berpisah. Dia bisa nge-pick off 1-2 orang. Dan gue Bisa. ngeliat akhirnya RRQ menjadi satu tim yang cukup fleksibel. Kenapa? Karena memang Razor ini kan kalau Jars yang gak main dia yang roaming ya. Dia Ya. yang bergerak kanan kiri. Tapi ketika ada Jars, Razornya coba tetap stay di position dan ngebiarin Jarsnya yang coba ngacak-ngacak atau setidaknya nge-scout ke arah lawannya gitu. Iya, karena kalau kita lihat tadi sebelumnya itu dari RRQ coba nahan, MBR-nya juga nahan yang akhirnya tidak membuahkan hasil. Maka dari itu Jars akhirnya diutus untuk melakukan roaming dan tadi membuahkan hasil juga ya, beberapa kill, 2 kill diamankan oleh teman-teman dari RRQ Kazu. Itu bagus banget karena kalau nunggu selama itu gitu, itu mereka juga MBR nggak akan maju-maju, apalagi mereka ada di lower ground yang nantinya patahan bisa ngalangin pandangan dari RRQ Kazu. Akhirnya memutuskan ya udah kata Legot, lu cari deh, dan bener banget dapat. Itu ada patahan aja tadi dari Jars, masih bisa lihat loh, gila. Masih bisa kelihatan dan juga tentunya itu merupakan salah satu movement flanking yang sangat bagus ya dari Jars. Tidak terdeteksi loh. Tidak terdeteksi karena memang dia posisi ada di atas juga, tapi yang menjadi gua herannya adalah pergerakan dari Jars ini kita aja nggak lihat gitu. Ya kita aja nggak lihat, dan dia, lu kalau lihat tadi dia naiknya di tebing-tebing gitu. Kalau misalnya mau dibalikin itu bisa banget loh. Bisa banget. Tapi bisa gue bilang juga dari MBR tadi agak sedikit split position dan wow itu terjadi lagi. Ini Danger Zone kayaknya naksir sama RRQ deh. Iya, di situ lagi, di situ lagi. Iya. Kata Legelet, lu ada masalah apa sih sama gue Danger Zone katanya. Bilang aja kalau ada masalah. Kenapa sih gue nggak boleh di sini katanya. Tapi kita lihat ya dari Legelet sendiri dan teman-temannya masih ingin stay di rumah kesayangan mereka, tentunya di Refinery. Walaupun menurut gue mereka harus melakukan rotasi karena dari mapnya ya mereka kan nggak tahu ya di mapnya sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari sisi mapnya juga nggak ada yang bakal lewat situ sih harusnya. Ya, Tapi biasanya harusnya. Danger Zone itu katanya ada mitos kalau Danger Zone biasanya bakal jadi circle-nya gitu. Waduh, Apakah benar? saya tidak percaya sih Coba sebenarnya. kita lihat. Coba kita lihat. Tidak Oh kan? tidak. Tidak. Bohong, mitos siapa tuh? Mitos siapa coba kasih tahu. Waduh. Jangan ngibulin gua, udah tau Tapi- gua gampang dikibulin. Dengan zona yang kayak gini ya, bisa gue bilang kayak ini bakal banyak banget tim yang sedang melakukan rotasi bakal bertemu satu sama lain karena banyak banget yang nggak di dalam zona gitu kan. Made cosplay jadi angin tentunya. Dia tadi nggak gerak di sini. Made cosplay nih ya. Tapi so far dia masih aman sih karena dia masih ada di circle. Jadi ya dia mau cosplay jadi angin kayak rumput Terserah. kayak terserah lu gitu. Masih aman-aman aja dan bahkan nggak ada orang yang notice dia di sana juga sih. Betul. Tapi harusnya dengan bergerak zona ke arah sini, gua rasa sih Made bakal bertemu 1-2 orang sih, atau setidaknya ada beberapa orang yang bakal notice ke arah sana karena memang kalau dari komen post mau bergerak ke daerah Bayfront atau sekitarnya itu pasti bakal lewat situ juga gitu. Dia nggak punya face loh tadi dari seorang Made itu, dia mau keluar. Gila kritikalnya. Gila, Gila. bocil. Bocil nih nggak boleh diremehin. Bocil penyelamat, bocil kematian Itu sekarang. dia. Apalagi Tembakin kali ini terus. bocil nih udah mulai meresahkan nih. Dari tadi dia Bocil. ngekenokin orang mulu gitu kan. Bocil-bocil ngep-ngep emang meresahkan. Itu dia. Ini apalagi bocil yang kali ini, bocil Rasyah juga. Aduh gila, pusing banget. Gawat ya. Gawat semua. Tapi di lain sisi Aura yang berhasil ditumbangkan di bagian early game kali ini Oh, Rapa. berhasil mendapatkan lawannya di mana Rapa berhasil ditumbangkan oleh seorang Adrian menggunakan double vektornya tentunya. Adrian sang wonderkid yang sedang bersinar kali ini menjadi ujung tombak dari teman-teman Aura Ignis. Oke, dengan double factor yang sudah disiapkan, Ups. tapi hampir aja gila itu timingnya sih. What a timing bro. Hampir aja tadi ya kena splash damage dikit lah ya, tapi nggak masalah. Kita lihat juga satu temannya berhasil di revive lagi, dibangunin lagi, coba tuh setup. Tapi ternyata teman-teman dari tim Zoom udah mengutus satu playernya untuk melakukan satu pengecekan ke dalam kompon yang ditempati oleh Aura nih, Skyla. Iya, tapi Adrian dengan sangat agresif tidak mau membiarkan Tidak. lawannya untuk bernafas karena dia sudah memegang double factor Hey. dan langsung masuk ke jantung pertahanan lawannya. Dikurung. Satu orang dari Zoom kali ini bakal langsung dihabisi Hancur. begitu saja. Putra 15 dan Adrian dengan 3 poin eliminasinya kali ini bermain dengan sangat gemilang.
Oh itu tadi satunya nunggu di dalam circle ya dari tim Zoom. Wah ini sih chaos banget, terjadi pertempuran yang cukup sengit nampaknya di dalam satu rumah yang cukup sempit. Skyla bahkan dari seorang sensei berhasil mendapatkan 1 kill dengan granatnya. Walaupun terkuras beberapa HP tapi nggak masalah. Coba untuk menyelamatkan keyboard terlebih dahulu, mengurung diri mereka di dalam glue wall, menghambat pergerakan dari musuh. Tapi granat demi granat, Lim tukang granat kita akhirnya kembali lagi masuk ke dalam rumah, langsung meratangkan teman-teman dari UNB. Tersisa Topek aja seorang diri kali ini, coba ditembak dari jarak dekat menggunakan shotgunnya, mengurung dirinya menggunakan glue wall yang banyak, nggak mau. Tapi ternyata dari sela-sela yang sangat kecil, Raf berhasil menutup perjalanan teman-teman dari UNB. Skyla. Yes, UNB berhasil ditumbangkan di posisi ke-9. Pertarungan yang cukup sengit dan kali ini FE yang kesulitan di bagian game pertama. Di game kedua kali ini mereka menjadi kill leader sementara. Di lain sisi ada Jars yang berhasil mendapatkan 2 orang sekaligus dari teman-teman SCS kali ini. Bakal coba untuk di-commit. 1 Skyler juga sudah dikeluarkan, di mana seorang Sairo berhasil di pick off oleh seorang Razor. Yang artinya Ses bakal sulit banget untuk masuk ke zona selanjutnya nih. What a great move dari seorang Jars ya, tadi langsung 2 orang dia dapetin loh. Nah senjata Janame tapi itu bagus banget. Skyler demi Skyler udah mulai dilontarkan ke arah ke Boba, di mana udah dikasih Skyler langsung ditembak. Bocil akhirnya harus menjadi bocil kematian yang dibalikan oleh musuhnya. Tapi kita lihat juga granat masih dilempar ke itu gila sih akurasi dari Jars loh. Wah gila, Jars keren banget. Kalau kita ingat harusnya ini role yang dipegang sama seorang Maybe, tapi dengan cukup lengkapnya roster yang dimiliki sama teman-teman RRQ, siapapun bisa menjadi siapa saja. Siapapun agak pusing saya sebenarnya, tapi ya siapapun bisa jadi siapa aja. Tapi kita lihat permainan yang cukup bagus dari JRC kali ini dibalaskan loh. Match pertama di posisi ke-9 akhirnya JRC dengan seorang Lim, Kang Granat kita tadi lu bisa lihat granatnya bisa menumbangkan satu persatu musuhnya, tapi dari Legalot juga masih menjaga posisi mereka di dalam circle. Tentunya mereka coba untuk melakukan custom rotation. Overpick, terlalu overpick, akhirnya membuka posisinya dari jendela, bisa dibalaskan Legalot, tapi FE juga harus puas di posisi ke-5 aja nih sekarang. Waduh, jendela dibalas jendela. Jendela tapi dibalas kali jendela ya. ini Rama kita udah ngeliat dengan 1 poin eliminasi sedikit kesulitan juga ya. Dia harus segera masuk ke dalam zona, tapi tersisa 2 orang aja dari Rans dan Rama juga sedikit kesulitan kali Lagian ini. ngadi-ngadi lu naik motor di dalam rumah gitu, coba untuk melakukan rotasi tapi nggak akan dibiarin, bakal ditembak dari segala arah Sinersnya sekali lah. Yes, bakal coba untuk ditembakin dari segala arah juga seorang Rama. Ternyata berhasil didapatkan oleh seorang Pac-Man, di mana Razor sudah melihat ada teman-teman dari JRC yang coba untuk masuk ke dalam zona. Satu persatu mulai dilululantakkan, di mana seorang Razor kali ini coba untuk menghujani peluru ke arah teman-teman dari JRC. Satu persatu mulai ditumbangkan. Adrian berhasil mendapatkan satu, tapi JRC Lim berhasil menumbangkan seorang Pac-Man yang berada di daerah bawah menggunakan M79-nya. Tapi kita bisa lihat sedikit lagi JRC bakal terpepet oleh 2 tim, Aura dan juga RRQ. Wah, dari RRQ 12 poin kill dan bahkan pemanfaatan momen yang sangat bagus. Mereka tahu di sana dari JRC itu kepepet zona, tapi kita lihat lagi dan lagi teman-teman RRQ Kazu tidak berhenti menghujani teman-teman dari Aura, di mana kali ini 1 orang Leglot akan coba untuk membuka jalan ke arah depan untuk mengecek pertahanan dari Aura Ignis. Bahkan 3 orang dari Aura Ignis pun tidak bisa berbuat apa-apa dan bahkan dipulangkan. Ini dia Buya untuk RRQ Kazu.